Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mencoba membuat ilustrasi lucu dari gambar apel ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat lembar kerja baru di CorelDRAW. Kita klik satu kali, kemudian kita atur satuannya agar menjadi pixel, atau kalau mau sentimeter juga boleh, tapi kalau saya pribadi biasanya pakai pixel. Kemudian kita ganti ini menjadi landscape. Nah, udah. Berikutnya adalah kita pergi ke gambar apel lagi, kemudian kita klik kanan, kita copy salin gambar, kemudian pergi lagi ke lembar kerja Corel, klik kanan di sini, kemudian kita paste. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser gambar apel ini ke sebelah kanan. Caranya tinggal klik pada gambar apel, klik satu kali, tahan, geser ke kanan seperti ini ya. Selanjutnya adalah kita mengurangi opacity. Jadi kita buat apel ini menjadi transparan. Caranya klik gambar apel, klik satu kali, kemudian kita pergi ke menu di sini, ke menu transparansi, kita arahkan kursor ke uniform transparency, klik satu kali, kemudian pada area sini kita geser ke kanan. Caranya tinggal klik satu kali, tahan, geser ke kanan. Semakin besar angkanya, maka dia akan semakin transparan. Nah, kayak gini. Kayak gini udah cukup ya. Kemudian selanjutnya adalah kita buat agar gambar apel ini tidak geser ke sana ke sini ya. Jadi biar nggak geser-geser, caranya tinggal klik pada gambar apel, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih lock object. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, maka gambar apel sudah nggak bisa digeser lagi. Nah, udah nggak bisa ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita buat garis bantu. Caranya kita arahkan kursor ke freehand tool, klik satu kali, kemudian pergi ke gambar apel, cari titik tengahnya. Titik tengah itu yang, nah ini, keluar garis putus-putus ini titik tengahnya. Kita klik satu kali, lepas kliknya, sambil pencet Ctrl, arahkan kursor ke bawah seperti ini. Ini saya sambil pencet Ctrl, ditahan ya, kemudian lepas Ctrl-nya, klik satu kali. Nah, ini yang dinamakan garis bantu. Baiklah, selanjutnya kita pergi ke pick tool, kita klik di area luar kayak gini. Kemudian selanjutnya adalah pergi ke freehand tool lagi, klik satu kali, tahan sampai keluar beberapa pilihan, kemudian pilih 3 point curve, klik satu kali. Kemudian kita pergi ke bagian outline, kita atur ketebalan garisnya misal di angka 12. Kemudian pada kolom ini kita harus aktifkan menu round corners dan juga menu round cap kayak gini. Ini harus kayak gini ya. Kemudian kita cek dulu garisnya apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk ketebalannya ya, saya rasa sudah. Selanjutnya kita mulai untuk menggambar. Saya pencet Z di keyboard untuk mengaktifkan menu zoom. Kita zoom bagian apel yang sebelah sini. Cara zoom, klik satu kali, tahan, tinggal arahkan ke objek yang ingin kita zoom kayak gini. Udah. Kemudian kita mulai menggambar. Karena ini masih di menu zoom, maka kita beralih ke menu 3 point curve kayak gini. Di sini kita mulai menggambar. Caranya klik satu kali, tahan, ditahan kliknya, kita tentukan titik di mana kita akan berhenti. Misalnya di sini, kita lepas kliknya, kemudian kita arahkan. Ketika sudah merasa pas, maka kita klik satu kali lagi.
Nah, udah jadi. Langkah selanjutnya pun sama. Kita klik di sini, klik di titik pertama di sini, klik 1 kali tahan. Kemudian kita tentukan titik kedua misalnya di sini. Kita lepas kliknya, kita arahkan. Nah, ketika sudah pas, tinggal klik 1 kali. Nah, keluar. Selanjutnya pun sama, klik 1 kali di titik pertama, klik tahan, arahkan, tentukan titik kedua. Ketika sudah ketemu, kita lepas kliknya, kita arahkan, klik 1 kali lagi. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa garis yang tidak lurus ya, kayak gini, tidak rapi. Cara merapikan garis-garis seperti ini adalah kita harus pergi ke menu Shape Tool. Kita klik 1 kali. Klik 1 kali, kemudian akan keluar kayak gini. Kayak gini itu namanya titik atau biasa kita sebut dengan poin. Ini bisa kita hapus atau juga bisa kita tambah. Misal kita ingin menambah poin ya. Kita ingin menambah poin di sebelah sini. Tinggal klik 2 kali. 1 2. Nah, keluar. Nah, sama kan? Kemudian ingin menambah lagi di sebelah sini, kita tinggal klik 2 kali lagi. 1 2. Nah, keluar. Kemudian apabila kita ingin menghapus titik atau poin, maka yang harus kita lakukan adalah pergi ke poin yang ingin kita hapus. Di sini klik 2 kali. Nah, dia akan terhapus. Sama, saya misalnya ingin menghapus poin yang sebelah sini, maka saya akan pergi ke poin yang ini, kita klik 2 kali. Nah, udah terhapus. Ini bisa kita arah-arahkan ya. Misalnya saya ingin merubah bentuk dari titik sebelah sini, maka kita tinggal klik 1 kali, akan keluar panah-panah seperti ini. Panah-panah seperti ini bisa kita manfaatkan untuk merapikan garis. Misalnya saya ingin bagian sini menonjol ke sini, maka yang harus kita lakukan adalah panah ini kita klik 1 kali, tahan, arahkan. Nah, dia bisa berubah sesuai keinginan kita. Ini juga sama, ini juga sama semua. Ini panah ini berfungsi untuk membantu kita merapikan garis. Nah, ini sangat fleksibel ya, yang kayak gini ini. Sebentar, saya Ctrl Z dulu. Nah, Ctrl Z itu zoom ya, zoom, bukan zoom, undo sebelah sini. Ctrl Z itu sampai dengan undo kayak gini. Kemudian saya ingin membuat garis sebelah sini terlihat lebih melengkung. Caranya kita tinggal pergi ke titik ini, klik tahan, kita ke bawah. Kemudian ini garisnya kita arah ke sini. Nah, ke atas kayak gini. Kurang rapi, mungkin saya akan menambah titik di sini, klik 2 kali, kemudian ini kayak gini. Kita zoom dulu, pencet Z di keyboard, arahkan ke posisi dimana kita ingin ngezoom. Kita pergi ke Shape Tool lagi, kita bisa rapikan ini. Saya ingin kayak gini, ini kayak gini ya. Udah, dirapikan dulu. Saya akan tambah titik di sini, saya hapus titik ini. Kayak gini, oke. Kurang rapi ternyata. Mungkin di sini saya hapus titiknya, nah kayak gini. Ini udah masuk, oke. Kayak gini aja udah. Ini juga perlu dirapikan, tinggal klik 1 kali, kita klik panah di sini 1 kali, tahan, kita arahkan, naikkan atau kita lebarkan ya, soal kayak gini. Oke. Udah kayak gini. Objek bagian kiri sudah selesai, maka yang selanjutnya adalah kita harus buat yang bagian kanan. Agar kiri dan kanan simetris, kita tidak perlu membuat lagi
satu persatu dengan menggunakan 3-point curve kayak gini, kayak tadi itu nggak perlu ya. Kita tinggal copy aja objek yang ini, kemudian kita balik arahkan ke sini. Nah, caranya seperti ini. Kita klik pada objek ini satu kali, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita pergi ke menu mirror horizontally, klik satu kali, kemudian arahkan kursor ke titik ini, kita klik tahan sambil pencet Ctrl, kemudian geser ke kanan. Pencet kontrolnya ditahan ya, kayak gini. Nah, udah jadinya simetris kan, sama, kiri dan kanan sama. Selanjutnya adalah kita ingin buat bagian batang. Nah, di sini kita sudah tidak memerlukan garis bantu kayak gini, maka kita bisa hapus dengan cara klik pada garis bantu, klik satu kali, kemudian pencet delete. Nah, dia terhapus. Saya ingin buat bagian batang, maka kita perlu zoom ke arah sini. Saya pencet Z di keyboard, saya zoom, klik satu kali tahan, arahkan ke objek yang ingin kita zoom. Jadi usahakan objek yang ingin kita zoom, dalam hal ini adalah batang si apel ini, harus berada di dalam kotak putus-putus ini. Ketika sudah berada di dalam kotak ini, kemudian kita lepas kliknya. Nah, kayak gini. Dia bakal fokus zoom ke arah batang. Cara buat batang sama, kita membutuhkan tool 3-point curve. Kita klik satu kali di titik pertama, tentukan titik kedua, kemudian lepas kliknya, arahkan, geser lagi titik pertama, klik tahan, arahkan ke titik kedua, kayak gini, lepas, klik lagi. Sama ya caranya sebenarnya. Kayak gini aja batangnya. Oke. Kita perlu rapikan lagi. Di sini ada garis yang tidak rapi. Caranya sama. Menggunakan shape tool. Kita tambah titiknya. Kita hapus titik ini. Kurang bagus ya. Kita ulangi. Kita tambahkan titik juga di sini. Nah, kita hapus titik ini. Nah, udah jadi. Oke. Pencet Z lagi. Kita zoom out. Zoom lagi sebelah sini. Maaf. Kemudian kita kembali ke pick tool. Kita geser batang ini ke tengah. Caranya tinggal klik satu kali pada batang, kemudian klik tahan, geser ke kiri. Tentukan dikira-kira aja berdasarkan feeling ya. Nah, ini udah tengah. Selanjutnya kita membuat lengkungan ini, lengkungan yang ini di sini. Caranya sama, tinggal 3-point curve lagi, klik di sini satu kali, di sini klik tahan, tentukan titik kedua di sini, kemudian lepas kliknya, arahkan, kemudian klik lagi satu kali. Nah, udah jadi. Ini kita arahkan ke sini, ini bisa kita arahkan ini. Kemudian langkah selanjutnya kita zoom dulu, kita zoom out dulu, kita lihat apakah udah sesuai. Nampaknya perlu kita ataskan ya batangnya ini. Kita perlu geser dia ke atas. Caranya tinggal klik satu kali di bagian sini. Usahakan objek yang ingin kita geser berada di dalam kotak putus-putus. Dalam hal ini kita akan menggeser batang dan lengkungannya ini. Apabila kita hanya seperti ini, hanya batang saja yang berada di dalam kotak putus-putus, maka yang tergeser hanyalah batang saja. Maka dari itu kita perlu untuk membuat objek batang dan objek lengkungan ini berada di dalam kotak putus-putus. Nah, dia akan keseleksi semua. Setelah seperti ini tinggal kita geser ke atas sambil pencet Ctrl boleh. Gesernya sambil pencet Ctrl boleh. Kalau saya ulangi, pencet Ctrl tahan, kemudian kita ke atas kayak gini. Nah, oke. Kita lihat dulu bentuk keseluruhan apakah sudah pas. Nah, nampaknya sudah ya. Kemudian langkah selanjutnya kita harus hilangkan ini. Soalnya posisi batang berada di atas dari bentuk tubuh apel. Kita misalkan saja batang ini adalah bentuk A, kemudian
tubuh apel adalah bentuk B. Nah, bentuk A harus berada di atas bentuk B. Oleh karena itu kita perlu untuk menghapus area sini, untuk menonjolkan bahwa batang berada di atas dari badan apel. Caranya kita pergi ke menu crop ini, kita klik satu kali tahan sampai keluar beberapa pilihan, kemudian kita perlu memilih tool virtual segment delete. Caranya mudah sekali, tinggal kita klik tahan, arahkan, usahakan segini saja. Nah, dia akan terhapus. Di sini sedikit riskan ya, karena kalau kita sedikit melenceng saja ke sini, maka dia akan kehapus semua. Maka kita harus sedikit berhati-hati. Sini aja, udah kayak gini. Nah, dia bakal kehapus. Nah, bisa terlihat kan bahwa batang berada di atas dari tubuh apel. Kalau udah kayak gini, kita sudah tidak memerlukan gambar apel yang asli. Caranya tinggal kita klik kanan, kita unlock object, kemudian kita pencet delete, kita hapus. Nah, oke. Sampai sini, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mewarnai. Caranya tinggal sebelum kita mewarnai, kita harus membuat yang namanya intinya file cadangan ya. Caranya tinggal kita duplikasi aja ini seluruh bagian apel ini. Caranya tinggal klik di sini, dan sekali lagi saya ingatkan, pastikan bahwa objek yang ingin kita seleksi berada di dalam kotak kayak gini. Nah, ini dia bakal keseleksi semua. Kalau kayak gini nggak bisa, kayak gini nggak bisa, yang keseleksi cuma ini, yang ini nggak. Oleh karena itu usahakan semuanya berada di dalam kotak. Kita buat file duplikat, objek duplikat lah intinya. Kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, pindahkan, geser, saya ulangi, kita seleksi semua, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita geser ke kanan, kayak gini. Kemudian objek yang sebelah ini kita seleksi lagi semuanya, kemudian kita Ctrl Shift V, seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu si klien minta revisi, maka yang bisa kita ubah bentuknya adalah file cadangan yang ini. Bisa kita lihat ya, ketika kita mengaktifkan Shape Tool, yang lebih fleksibel untuk dirubah bentuknya adalah objek yang masih bersifat line kayak gini. Kalau yang ini udah nggak bisa ini ya. Ini udah nggak bisa, ketika kita ingin ubah bentuknya malah kayak gini, udah nggak bisa ini, nggak bisa. Yang bisa yang ini, misalnya si klien minta revisi apelnya, dia ingin lebih kurus gitu ya. Nah, ini kita bisa buat dia lebih kurus. Caranya tinggal kita pencet Shift tahan, kemudian kita klik objek yang ini, kemudian kita juga klik objek yang ini, dimana ketika kita sudah mengekliknya semua, maka objek ini akan terseleksi menjadi satu ya, kayak gini. Kemudian kalau ingin apelnya kurus, tinggal kita klik Shift tahan, kemudian kita pergi ke arah sini atau sini boleh, sini atau sini boleh, kemudian tinggal tarik ke dalam kayak gini. Nah, dia bakal kurus kayak gitu ya. Jadi fungsinya di duplikasi itu agar sewaktu-waktu ketika klien minta revisi, kita bisa merubah bentuknya melalui file cadangan, objek cadangan yang ini. Sementara yang kita warnai adalah yang ini, kayak gini. Oke, langkah selanjutnya adalah bisa kita lihat bahwa objek-objek di sini masih terpisah ya, masih terpisah posisinya. Bentar, saya Ctrl Z dulu. Caranya kita harus membuat beberapa objek yang terpisah ini menjadi satu grup. Caranya tinggal kita seleksi semua, pastikan, sekali lagi saya ingatkan, pastikan bahwa objek yang ingin kita seleksi berada di dalam kotak putus-putus kayak gini. Kemudian kita pencet Ctrl G. Nah, dia udah jadi satu.
Nah, kalau udah kayak gini bisa kita mulai proses mewarnai. Pergi ke rectangle tool, kita arahkan kotaknya kayak gini sampai seluruh apel di dalam kotak. Lepas kliknya kita hapus outline-nya, none. Kita pergi ke uniform fill, kita warnai merah saja. Merah ya, merah kayak gini. Oke. Kita klik objek merah, kita buat agar objek merah berada di bawah apel. Caranya klik kanan di sini. Jangan lupa diklik dulu ya kotaknya. Klik dulu kayak gini, kemudian klik kanan. Kita cari menu order, kemudian kita pilih menu to back of page. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita kita klik objek apel, kita Ctrl C, Ctrl V, kemudian pencet Shift tahan, kita klik objek kotak satu kali, kemudian kita pergi ke menu back minus front. Nah, kayak gini. Kemudian kita klik lagi objek kotak, kayak gini. Kemudian kita break apart. Nah, udah. Kita klik lagi objek kotak, kemudian kita delete. Kita cari objek yang kayak gini. Nah, yang kayak gini dimana batang sama badan apelnya jadi satu. Nah, ini kita nggak perlu ya, kita hapus, kita delete. Yang kita perlukan adalah yang ini. Warna batang sama apelnya terpisah. Kita warnain kayak gini, guys. Nah, kayak gini, oke. Udah. Ini warna outline juga bisa kita ganti. Ini kan hitam, bisa kita ganti juga. Caranya tinggal klik pada outline ini, kemudian kita ganti misalnya warna ini kayak gini. Nah, dia lebih serasi ya warnanya kayak gini. Oke, selanjutnya adalah kita harus buat mata. Membuat mata caranya pergi ke ellipse tool. Caranya tinggal klik satu kali tahan. Kayak gini kita arahkan. Ketika kita sudah menemukan proporsi lingkaran yang tepat, maka kita tinggal lepas kliknya. Nah, kayak gini. Kemudian kita hilangkan outline-nya dengan cara klik none di sini. Kemudian kita pergi ke uniform fill. Kita beri warna sesuai dengan warna outline-nya. Tinggal klik ini di color eyedropper, kita arahkan ke sini. Kita klik satu kali. Nah, dia bakal sesuai warnanya. Sudah sama. Kemudian selanjutnya adalah saya ingin membuat lingkaran putih dalam mata. Caranya tinggal pencet Z di keyboard, kemudian zoom di sini. Kita pergi ke ellipse tool lagi, kita buat lingkaran di sini. Hapus outline-nya, kasih warna putih. Nah, kayak gini. Kayak gini ya. Kita zoom out. Kita geser warnanya sedikit, kita besarkan. Caranya tinggal klik di sini, pastikan seluruh bagian mata berada di dalam kotak, kemudian pergi ke sini, sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Kita besarkan. Nah, besar lagi biar lebih imut, besar. Oke, kita arahkan ke sini. Kemudian Ctrl C, Ctrl V, kita mirror horizontally, kita geser ke kanan. Nah, dia jadi mata kanan. Kita dekatkan sedikit kayak gini. Nah, kayak gini udah. Kemudian kita harus meletakkan kedua mata ini berada di tengah apel. Caranya tinggal kita klik di luar ya, jangan di dalam. Kalau di dalam nanti kita klik satu kali tahan, dia bakal geser. Kalau di luar aman, kita klik satu kali tahan, arahkan, pastikan kedua belah mata berada di dalam kotak, kita lepas, kemudian kita geser ke sini. Nah, atau biar mudahnya ini kita Ctrl G dulu, kemudian pencet Shift tahan, klik badan apel satu kali, yang warna ini di sini kita klik, kemudian kita pencet C. Nah, dia bakal berada di tengah. C itu center ya, center. Kemudian selanjutnya kita buat bagian mulut. Caranya tinggal pergi ke 3 point curve. Bentar, kita harus zoom dulu di bagian sini biar nyaman kita menggambarnya. Pencet Z ke sini. Nah, ini cukup. Kita pergi ke 3 point curve. Kemudian kita klik satu kali, kita arahkan ke titik kedua. Lepas kliknya, arahkan lagi ke bawah. Kita buat dia kesenyum.
tersenyum lebar ya. Kemudian kita pergi ke sini lagi, kita arahkan kursor ke sini, klik tahan, lepas, klik 1 kali. Saya ulangi, di sini klik tahan, arahkan, di sini kita lepas kliknya, klik lagi 1 kali. Nah kayak gini. Nah kita ya ini udah apa? Mungkin biar lebih lebar senyumnya, kita tarik aja ke bawah. Nah kayak gini, kita lihat dulu previewnya, kita sedikit ke atas kan ya, ke sini. Oke. Kemudian kita warnai. Sebelumnya kita harus merubah warna outline agar sesuai dengan ini biar serasi. Caranya tinggal klik 1 kali di sini, pergi ke menu outline, klik 1 kali di sini, kita klik 1 kali lagi, pencet ini 1 kali, kita arahkan ke warna yang kita inginkan. Nah di sini kita klik 1 kali, nah dia bakal berubah. Ini kita warnai dulu, jangan dulu ya, kita buat lidahnya aja dulu. Caranya tinggal klik di point curve lagi, titik pertama di sini kita arahkan, diklik tahan, arahkan ke titik kedua, ke sini kita tarik aja ke atas untuk membuat lidah ya. Ini kayak gini. Kemudian tinggal kita arahkan ini ke bawah, ke sini, kemudian geser ini ke bawah sini. Ya, kayak gini. Udah kayak gini, udah ada ini ya, maka selanjutnya kita arahkan ke menu pick tool. Kita aktifkan menu pick tool, klik 1 kali di sini, kemudian pencet shift tahan, pencet ini bagian mulut, kemudian kita pilih menu intersect 1 kali. Kemudian outline hitam ini kita harus hapus, caranya tinggal kita klik 1 kali di sini ya, di sini, kemudian kita delete. Nah ini dia udah jadi lidah, kemudian tinggal kita warnai aja. Klik 1 kali, kita warnai sesuai dengan warna outline. Caranya tinggal di sini, kita klik sebelah sini, arahkan ke sini, sini boleh, kayak gini udah. Kemudian lidahnya tadi kira-kira di sebelah sini kita klik 1 kali, kita warnai uniform fill, kemudian kita kasih warna pink udah kayak gini. Oke, udah jadi. Oke, udah jadi kayak gini. Apel yang tersenyum. Kalau mungkin mata kurang besar, tinggal kita besarkan sambil pencet shift tahan. Kita boleh pakai titik ini boleh. Yang ini nggak boleh, yang boleh ini aja, yang pojok-pojok aja. Kita tarik ke sini, ke luar lebih besar. Oke, kita bawakan sedikit. Jadi kemudian kita ingin buat outline misalnya, tinggal kita klik aja di point curve, arahkan ke sini, klik tahan, arahkan, klik lagi 1 kali kayak gini. Udah kayak gini aja. Kita rapikan menggunakan shape tool, tambahkan titik sebelah sini, hapus titik ini, kita klik titik ini, kemudian panahnya kita arahkan ke sini, misal Ctrl Z dulu, kita gini, kita tambah titik, hapus titik sebelah sini. Oke, kayak gini. Tinggal kita pertemukan antara titik ini dan ini. Caranya dengan kita nggak boleh menemukannya kayak gini, itu nggak boleh ya, harus keluar dari objek apel. Caranya kayak gini. Nah di luar objek apelnya kayak gini ya. Jadi kalau mau mempertemukan nggak boleh kayak gini, nggak boleh, tapi harus di luar. Nah kayak gini. Kemudian pencet shift tahan, kita aktifkan dulu menu pick tool kayak gini, kemudian pencet shift tahan, pencet di bagian dalam apel di sini, kemudian kita klik intersect, kita ganti warna ke lebih gelap. Nah ini untuk membuat shadow. Kemudian garis hitam ini kita hapus saja, caranya klik 1 kali, kemudian delete. Nah kayak ginilah contohnya ya, kayak gini aja sebenarnya. Udah, mungkin cukup ini dulu, semoga jelas ya, semoga membantu juga. Terus belajar, terus berusaha, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.